dalam Prapaskah ataupun di dalam memasuki Paskah yang akan kita nantikan bersama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu sebuah tema, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Setiap kita tentunya memiliki sebuah pengharapan. Tak terlepas itu, baik itu anak kecil, orang dewasa, bahkan mereka pun yang mungkin sudah lanjut umur, pasti mereka juga akan memiliki yang namanya sebuah pengharapan. Karena memang di dalam Alkitab kita ada 3 hal yang dicatat, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Ketiganya ini akan saling menopang bagaimana kita boleh berjalan di dalam setiap langkah kehidupan ini. Kita akan coba lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai umatnya, dengarlah sabda bunyi kebenaran firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartolomeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartolomeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, teks yang sudah kita baca ini, maka kita akan mengingat satu lagu pujian daripada anak sekolah minggu yang mengatakan, "Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus memanggilnya, orang buta itu dicelupkannya." Oke, lebih kencang lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus memanggilnya, orang buta itu disembuhkannya. Ada orang buta yang selalu meminta-minta, yang meminta belas kasihan dari orang yang lewat, bahkan dari orang yang melihat. Dan itulah pengharapan dari seorang pengemis yang dilukiskan, yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah pandangan ataupun beberapa
penafsir mengatakan bahwa kota Yeriko adalah sebuah kota yang dibangun oleh Herodes pada zamannya ataupun pada waktu itu. Jadi juga di dalam pandangan sebuah orang-orang Yahudi ataupun dalam pandangan khalayak umum, bahwa orang yang buta, orang yang miskin, orang yang sakit, itu adalah orang yang terkutuk di hadapan Allah. Itulah pandangan mereka pada waktu itu. Tak peduli engkau memang karena kau sakit dengan alasan apapun, yang penting kalau kamu sakit, kamu adalah orang yang paling terkutuk pada waktu itu. Tidak peduli kamu miskin, entah dari apa alasanmu, engkau adalah orang yang paling terkutuk saat itu. Bahkan saat engkau menjadi seorang pengemis yang hanya meminta belas kasihan daripada orang lain, maka pandangan mereka harus menjadi bahwa mereka adalah orang yang paling miskin di hadapan Tuhan. Tapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita kalau kita coba kita ambil garis ataupun benang merahnya. Apakah semua orang yang sakit adalah orang yang terkutuk? Apakah orang yang miskin adalah orang yang terkutuk? Apakah orang yang terbuang adalah orang yang terkutuk? Tetapi pandangan mereka mengatakan hal itulah yang dihidupi mereka pada waktu itu. Sehingga di dalam Alkitab kita mengajarkan ada orang buta yang bernama Bartolomeus, bahkan dia mengemis di luar kota Yeriko. Artinya pengemis ini tidak dianggap sampah masyarakat. Bahkan saat dia mengemis tidak boleh di dalam Yeriko yang dibangun oleh Raja Herodes pada waktu itu, sehingga dia harus keluar di pintu gerbang daripada Yeriko pada waktu itu. Tidak ada pengharapan. Sama dengan orang najis, saya sama dengan orang-orang kusta yang dianggap najis, bahkan yang mereka memiliki sebuah tempat, bahkan mereka diasingkan, yang tidak bisa bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya. Karena itu dianggap najis, bahkan mereka dianggap sampah yang tidak berguna pada waktu itu. Tetapi Alkitab mengajarkan bagi mereka, dunia menganggap mereka menjadi sampah. Tapi ketika Yesus datang kepada orang-orang kusta itu, maka Yesus datang menghampiri mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Tetapi ada satu pertanyaan yang menjadi sebuah masalah di dalam sebuah kekristenan. Ketika orang yang sudah terbuang, ketika orang yang sudah diselamatkan, sama dengan orang kusta tadi, ada 10 orang yang sudah dibuang, bahkan ada 10 orang yang sudah mungkin tidak mendapat sebuah penghidupan. Tapi ketika Yesus datang dan menyembuhkan mereka dan menyelamatkan hidup mereka, menjadi sebuah pertanyaan, berapa orang yang datang kepada Yesus? Hanya 9 orang. Kembali Bapak Ibu terlalu serius. 1 orang yang datang, bukan 9 orang. Mereka tadi yang sudah terbuang, mereka tadi yang sudah dianggap sampah oleh masyarakat. Yesus menghampiri mereka dan menyembuhkan mereka. Dari 10 ini, hanya Alkitab menyatakan hanya 1 yang datang kepada Kristus. Lantas di mana mereka? Mungkin ini menjadi sebuah gambaran di dalam sebuah kekristenan yang menjadi sangat relevan dalam hidup kita. Tanpa harus menggurui saya dari mimbar ini, tapi ini menjadi sebuah fakta realita yang sering kita lihat di dalam sebuah area kekristenan. Ketika sudah mungkin mengalami berkat daripada Tuhan, mungkin tidak lagi semakin mendekat kepada Tuhan, tapi mungkin semakin jauh daripada Tuhan. Hanya 1 orang yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Dari mereka yang sudah terbuang, dari mereka yang sudah tidak dianggap, tapi hanya 1 ini. Di mana mereka yang 9 lagi yang sudah mengalami pembebasan daripada Tuhan? Di mana orang-orang Kristen yang sudah dimenangkan oleh Tuhan? Di mana orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh orang Tuhan? Bahkan di mana orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan? Di mana mereka? Mungkin mereka terlelap, bahkan mungkin mereka tidak sadar bahwa seringkali inilah yang menjadi sebuah kegagalan. Kesuksesan bahkan berkat seringkali menjadi sebuah penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu, contohnya mungkin ya kita berkata, Tuhan berkati, Tuhan berikan aku kesuksesan, tapi jangan lalai dengan kesuksesan itu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kadang-kala kesuksesan itu menjadi sebuah penghambat untuk kita datang kepada Tuhan. Terlalu banyak karir, terlalu banyak apa yang akan kita kerjakan, sehingga mengabaikan apa
apa yang Tuhan dari 7 hari itu Tuhan berikan bagi kita. Ini fakta. Mengejar yang sana, mengejar yang sini, sementara ada waktu luang yang diberikan oleh Tuhan. Tapi pengemis daripada Bartolomeus itu tidak ada lagi pengharapan daripada dia. Dia datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita boleh datang berpengharapan kepada Tuhan? Poin yang boleh saya bagikan yang pertama adalah bagaimana kita bisa berharap kepada Kristus, yaitu mengenal Kristus dengan benar. Pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus. Dari mana Bartolomeus berpengharapan dan mengenal Kristus dengan benar? Kita lihat di ayat yang ke-47 di sini dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Dari ayat ini ada yang janggal nggak, Bapak Ibu Saudaraku? Coba, sebelum kita makan dendeng dan sayur asam dan sambal balado, kira-kira dari ayat ini ada yang janggal nggak, Bapak Ibu baca? Ketika didengarnya bahwa itu ada Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihani. Jadi ketika Bartolomeus sedang mengemis, maka dia mungkin orang banyak berseru, Yesus dari Nazaret datang, Yesus dari Nazaret datang. Tapi saat dia mendengarkan Yesus dari Nazaret datang, tapi dia tidak lagi sama memanggil Yesus daripada Nazaret, tapi dia malah memanggil Yesus anak. Dia buta, tapi dia berbeda dari orang-orang yang memanggil Yesus. Dia tidak memiliki penglihatan seperti kita, tapi dia memiliki sebuah pengenalan akan Kristus lebih daripada orang-orang yang mengikut Kristus. Aduh, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mengikut Yesus mengatakan Yesus dari Nazaret, tapi sementara orang yang buta ini Bartolomeus, dia tidak sama dengan mereka, malah dia memanggil Yesus anak Daud. Dari perjanjian lama sudah dia sampaikan, bahkan sudah dibuatkan, akan datang tunas dari sang Raja Daud atau dari Yehuda itu sendiri. Tapi orang-orang di sekitarnya, di sampingnya hanya memanggil dan mengatakan Yesus dari Nazaret. Keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Bartolomeus, sekalipun dia adalah orang yang terbuang, orang yang tidak dianggap, bahkan orang yang diasingkan, tapi mata hatinya lebih jauh mengenal daripada siapa Yesus Kristus yang datang. Ada satu penulis lagu yang cukup sangat populer di zamannya dan sampai hari ini masih terus dikumandangkan di dalam sebuah gereja. Ada yang bernama Fanny Crosby. Dia seorang pencipta, bahkan penulis lagu. Hampir ribuan lagu yang dia tulis. Tetapi dari masa kecilnya dia tidak lagi melihat. Dia sudah buta, tapi dia banyak menulis lagu, sampai ribuan lagu yang dia tulis. Bapak Ibu tahu lagu yang paling sangat populer yang dinyanyikan bahkan yang ditulis oleh Fanny Crosby itu? Matanya yang buta, matanya yang tidak bisa melihat, namun dia berkata, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Orang buta yang tidak bisa
dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia terus bernyanyi akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia terus bernyanyi, aku bernyanyi kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekali lagi memiliki sebuah pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ada sebuah jalan mudah bagi kita untuk kita memiliki pengharapan kepada Kristus. Jangan hanya menganggap Yesus hanya sekedar membuat mujizat dalam hidup kita. Kalau tidak doa tidak dijawab oleh Tuhan, kalau sakit penyakit mungkin belum kunjung tidak disembuhkan, atau mungkin usaha belum sepenuhnya begitu lancar dan lain sebagainya, padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan. Jangan menganggap itu membuat itu iman kita menjadi lemah di hadapan Tuhan. Bartolomeus yang tidak dianggap itu, namun dia memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan memanggilnya Yesus, bukan Yesus orang Nazaret, tapi memanggilnya Yesus anak Daud. Pengenalan yang jauh lebih dalam daripada orang-orang yang mengikuti daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan di sini dilanjutkan, lalu Yesus berhenti dan berkata di ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Ayat 48, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Waduh, sangat-sangat. Kalau orang anak-anak zaman sekarang mengatakan, apalagi di sekolah, sangat relate sekali katanya, sangat up to date sekali untuk saat ini kita boleh pertimbangkan. Terlalu banyak kita mendengarkan perkataan daripada orang lain sehingga membuat kita iman kita jauh lebih daripada Tuhan. Kita terlalu banyak mendengarkan gosip daripada orang lain. Kita terlalu banyak mendengarkan mungkin kata-kata daripada orang lain sehingga iman kita mulai semakin tidak lagi bertahan. Tetapi Bartolomeus menunjukkan imannya kepada Kristus. Semakin ada banyak orang yang ingin menegurnya. Bayangkan, coba ya, di sini dikatakan banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Mungkin saya coba tafsirkan secara sederhana. Mungkin salah satunya di sini adalah murid-murid daripada Kristus. Bayangkan murid-murid yang bersama dengan Kristus, yang sudah bersama dengan Kristus, ataupun orang-orang yang mungkin bersama dengan Kristus pada waktu itu. Ketika ada orang yang memanggil Yesus, atau ketika ada orang yang berseru kepada Yesus, ada orang yang melarang untuk tidak berseru kepada Yesus. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudaraku, jangan heran jikalau ada orang bahkan di dalam lingkungan kita, atau mungkin bahkan keluarga kita sendiri, seringkali justru menghalangi kita untuk datang kepada Kristus. Ini buktinya banyak orang, termasuk mungkin para murid-muridnya, mengatakan, jangan engkau beriman kepada Kristus, jangan engkau berharap kepada Kristus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartolomeus? Namun semakin keras ia berseru kepada Kristus. Bukan imannya tidak mundur. Ketika ada banyak ocehan mungkin dari tetangga, dari pekerjaan dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa kita tidak kuat, bahkan kita tidak mampu, bahkan kita lemah dan lain sebagainya, itu adalah sebuah perkataan yang akan melemahkan kita. Tapi saya mau ingin sampaikan dari mimbar ini, tetaplah kuat dan berseru kepada Kristus, Sang Juru Selamat itu sendiri. Karena itu akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudaraku. Tantangan itu akan kita dapatkan tidak harus dari luar sana, dari dalam gereja. Tantangan itu akan datang, termasuk daripada para murid-murid yang mengatakan, hei Bartolomeus, ngapain kamu beriman kepada Tuhan? Diam kamu, gak usah kamu beriman. Tapi dia tidak menghiraukan daripada kata-kata orang-orang yang bersama dengan Yesus. Namun Alkitab membuktikan dengan imannya semakin keras dia memanggil Yesus itu sendiri. Itulah akibat daripada pengenalan yang benar kepada Kristus.
kalau pengenalan Bartolomeus tidak tepat sasaran kepada Kristus, maka mungkin dia akan cium ketika dia ditegur, bahkan ketika dia mungkin dikata-katai, suruh diam, mungkin dia diam sendiri. Tapi oleh karena pengenalannya yang benar kepada Kristus, maka dia terus berseru kepada Tuhan. Poin yang kedua yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku adalah selain daripada pengenalan yang benar terhadap Kristus, maka yang kedua adalah bersandar kepada Kristus itu sendiri. Dari mana? Dari ayat yang ke-50 di sini dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu Bartolomeus setelah dia berseru kepada Tuhan, maka Bartolomeus mengatakan dia menanggalkan jubahnya. Apa maksud daripada jubah itu? Dalam sebuah tradisi mereka pada waktu itu, karena kota begitu ditata dengan baik, bahkan orang-orang yang tidak layak mereka diasingkan, bahkan orang pengemis dibuat di suatu tempat, bahkan orang yang dari semuanya memiliki sebuah tempat masing-masing yang tidak bisa bersama-sama dengan masyarakat. Tapi Bartolomeus, untuk dia menjadi seorang pengemis, ada syaratnya, maka dia harus memakai jubah. Maksudnya apa? Untuk Bartolomeus dilayakkan. Bayangkan, kota yang begitu Yeriko itu, yang dibangun begitu indah itu, syarat untuk menjadi seorang pengemis aja pun harus pakai jubah. Ya, mungkin tidak seperti pengemis yang kita lihat sekarang ini. Mereka harus memakai jubah menjadi salah satu syarat supaya mereka bisa mengemis dan meminta-minta daripada orang lain. Dan ketika itu tidak ada, mereka tidak layak, bahkan mereka tidak dianggap, bahkan mereka orang-orang tidak bisa memberi apa yang menjadi harapan daripada pengemis itu sendiri. Tapi Bartolomeus, maksudnya apa? Ketika Yesus memanggilnya, dia menanggalkan jubahnya. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, jubah yang dianggap oleh Bartolomeus menjadi jubah yang kehidupannya. Jubah itu adalah sebuah kehidupan daripada Bartolomeus. Kalau dia tanggalkan jubahnya, berarti dia tidak layak lagi untuk mendapatkan belas kasihan. Artinya, untuk mengisi perutnya lagi tidak layak. Tapi dia berani menanggalkan jubahnya dan berlari mengejar Kristus. Maksudnya apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak menggurui dari mimbar ini, tapi coba kita belajar lagi lebih dalam lagi pengenalan akan Kristus. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkanmu, dan mungkin Tuhan sedang mulai melancarkan berbagai banyak usaha dan pekerjaan. Tapi jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena banyaknya pekerjaan kita. Bartolomeus dia menanggalkan jubahnya. Artinya jubah ini melambangkan untuk dia mencari nafkah, untuk mencari dia makanan. Dia tinggalkan itu hanya untuk mengejar Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari Bartolomeus, kalau dia tidak pakai itu, otomatis dia tidak lagi mendapatkan uang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia berani melangkah meninggalkan itu untuk dia bisa bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan yang benar akan membawa kita lebih mengenal akan Kristus. Dan yang terakhir adalah hasil daripada pengenalan yang benar itu. Tentunya kesembuhan terjadi dialami oleh Bartolomeus itu sendiri. Kalau Bartolomeus pengemis tadi tidak kuat dengan ocehan daripada orang lain, kalau Bartolomeus tidak kuat dari kata-kata orang lain untuk mengatakannya dia untuk tidak lagi berseru kepada Tuhan, apakah mungkin kesembuhan itu dialami oleh Bartolomeus? Mungkin dia akan lari pulang, bahkan mungkin dia tidak akan meninggalkan jubahnya, bahkan mungkin dia tidak akan berlari kepada Yesus. Dia akan tetap bertahan di sana, dia hanya diam saja, dan mungkin tidak akan ada kesembuhan. Tapi Alkitab mengajarkan bagi kita, ketika dia menanggalkan jubahnya dan ketika dia berlari menuju Kristus, maka Kristus pun mempertimbangkan imannya daripada Bartolomeus itu sendiri. Artinya di dalam Kristus, di dalam setiap usaha, di dalam sebuah pengharapan, tidak ada yang namanya kata sia-sia. Karena
firman Tuhan Allah yang diberitakan, yang disampaikan tidak pernah kembali kepada Allah sang pemilik firman itu dengan sia-sia. Bartolomeus berani mengambil langkah seperti itu dan dia mendapatkan sebuah hasil. Dan begitu juga ketika Petrus melangkah untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, tebarkan jalamu lebih dalam lagi dan bertolaklah lebih jauh, maka hasil yang didapatkan oleh Tuhan jauh daripada apa yang dia pikirkan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terus kita berbenah, terus kita melangkah di dalam sebuah pengharapan yang benar kepada Kristus. Tapi sia-sialah pengharapan kasih dan iman kita jika kita salah meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Tapi pengharapan dan iman yang benar kepada Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak perlu seberapa besar imanmu kepada Tuhan, tapi jika itu keliru, itu tidak akan ada artinya. Lebih baik iman yang benar, walaupun mungkin kecil dianggap orang lain, tapi itu iman yang benar kepada Kristus, itu jauh lebih mulia daripada iman yang besar, tapi iman yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, mari kita terus melihat kebesaran Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita boleh melihat Bartolomeus mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan, oleh karena dia memiliki pengenalan yang benar oleh Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, dan ada hasil yang dia dapatkan daripada Tuhan. Karena Tuhan boleh menolong kita, dan Tuhan terus boleh memperlengkapi kita untuk kita terus boleh melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Boleh Bapak Ibu Saudaraku, kita naikkan pujian tadi hanya ini saja. Aku bernyanyi bahagia sebagai respon kita. Nama Tuhan, sekalipun apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan, bahkan apa yang kami pikirkan belum sejalan dengan apa yang kami yakini dalam hidup kami, namun kami tetap berkata, Engkau Allah baik dalam hidup kami, Engkau Allah Maha Kuasa dalam hidup kami, dan Tuhan terus boleh menyatakan belas kasihan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, dan firman-Mu telah perdengarkan, karena itu menjadi sebuah rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.